morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam kanal YouTube Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Jemaat Peniel. Sudah siap semuanya ya? Udah mandi, udah wangi, udah duduk manis. Adiknya kalau nggak ada di samping panggil dulu ya, dek sini kita mau mulai ibadah. Nah, sebentar kita akan mulai ibadah ya. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh ya. Ya, baiklah adik-adik. Bunda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Siap, sudah bernyanyi, sudah memulai ibadah. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu datang hadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyediakan waktu bagi kami untuk kami boleh beribadah di dalam kanal YouTube Jemaat GBP Peniel lewat ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya biar ibadah kami ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Buka Alkitabnya ya. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 39 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan berbalas-balasan ya adik-adik. Mari kita bermazmur. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berbuat berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di jalanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala-nyala seperti api, ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa parahnya aku. Sungguh, hanya beberapa telembab saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya seperti manusia hanyalah kesia-siaan. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu memuji Tuhan selalu. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena pada hari ini Bapa kami dapat berkumpul Bapa di ibadah hari Minggu pelayanan anak Bapa melalui daring. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai hati kami Bapa agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat mengerti firman-Mu hingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Adik-adik dipersilahkan duduk. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab. Adik-adik, kakak mau mengajak kita memperkenalkan diri kita dengan menyebut nama dan suku kita masing-masing. Misal, halo, ini Kak Esther, saya orang Batak. Atau, halo, ini Kak Esther, saya orang Jawa. Nah, adik-adik, coba memperkenalkan diri adik-adik. Kalau nggak tahu, coba tanya mama sama papanya ya. Sudah adik-adik? Wah, ternyata ada banyak ya. Ada yang orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Timur. Wah, dari mana lagi nih? Wah, banyak ya, ternyata beragam. Nah, terus adik-adik, ternyata ada juga yang rambutnya panjang, ada yang pendek, terus ada yang keriting. Ada yang nggak ada rambut nggak? Wah, ada nih pasti ya, yang pontos ya. Nah, ternyata banyak ya. Terus ada juga yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada juga yang coklat. Wah, adik-adik, ternyata kita ini beragam ya. Nah, tapi walaupun kita berbeda-beda dan sangat beragam, tapi kita semua satu di dalam Tuhan Yesus dan beribadah di dalam IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Yang berbeda-beda bukan cuma kita di sini loh. Sejak zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga beragam. Termasuk jemaat di Antiokhia yang tadi kita baca. Di sana umumnya umatnya bermacam-macam suku dan bangsanya. Di Antiokhia inilah pertama kali jemaat itu disebut sebagai Kristen. Bahkan para nabi dan pengajarnya pun berbeda-beda loh. Ada Barnabas, ia itu orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simeon yang berkulit hitam, kemungkinan besar dia dari Afrika. Ada Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Ada Menahem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Dan ada Saulus yang sebelumnya jahat sekali, membenci orang Kristen, namun sudah bertobat. Wah, bermacam-macam ya umat dan para pelayan di sana.
Tapi sekalipun berbeda-beda, mereka tetap mau bersatu hati beribadah, berdoa, berpuasa, dan memberitakan Injil. Mereka juga bersatu hati menuruti perintah Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus pergi pelayanan ke tempat lain untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda lagi dari berbagai suku dan bangsa. Nah, adik-adik, coba jawab dengan jujur ya. Di sini siapa yang pernah mengejek atau menghina temannya karena dia berbeda? Ada nggak? Jujur. Terus, siapa di sini yang pernah menangis atau marah karena diejek temannya? Siapa, ayo? Nah, adik-adik, kita kan sudah belajar bahwa perbedaan dan keberagaman adalah anugerah yang Tuhan hadirkan untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya dan indah. Kalau pelangi cuma punya satu warna, bagus nggak? Cantik nggak? Enggak kan? Karena itu kita tidak boleh mengejek, menghina, atau membenci orang lain karena perbedaan yang dimiliki. Kita tidak boleh menghina dan membenci fisiknya, sukunya, dan agamanya walaupun berbeda dengan kita, karena itu hal yang jahat dan Tuhan tidak berkenan. Terus harusnya seperti apa ya? Seharusnya kita tetap bisa mengasihi dan merangkul, bahkan bekerja sama dengan mereka yang berbeda dengan kita. Misal di sekolah atau di lingkungan adik-adik ada teman yang agamanya berbeda dengan adik-adik dan ia sedang sakit. Apa yang adik-adik lakukan? Syukurin, apa ngatain gitu, syukur sakit, kan nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Atau mendoakan atau menjenguknya. Yang mana yang adik-adik? Tentu mendoakan dan menjenguk ya. Kenapa sih kita harus tetap baik dan mengasihi orang-orang yang berbeda? Karena itu adalah cara kita memberitakan Injil. Para rasul zaman dahulu memberitakan Injil dengan mengajar, melakukan mukjizat, dan semua yang baik untuk orang yang berbeda sekalipun. Nah, adik-adik dan kakak juga bisa melakukan pemberitaan Injil melalui kasih dan perbuatan baik bagi teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Jadi adik-adik, marilah kita memberitakan Injil dengan saling mengasihi siapapun orangnya walaupun berbeda dengan kita, karena keberagaman itu indah yang diciptakan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada hari ini Bapa kami ingin bersyafaat Bapa, kami ingin berdoa Bapa untuk adik-adik klien kami Bapa, di ibadah hari Minggu pelayanan anak Bapa. Kiranya Engkau menyertai anak-anak klien kami Bapa, memberikan mereka kesehatan yang baik dalam pendidikan mereka Bapa, enggak dapat melaksanakannya dengan baik Bapa, dan tetap dengar-dengaran firman-Mu Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua anak klien kami Bapa, kiranya Engkau memberikan orang tua anak klien kami ini kesehatan yang baik Tuhan, agar mereka dapat membesarkan anak-anak klien, adik-adik klien kami dengan baik Tuhan. Berikanlah berkat-Mu dan karunia-Mu kepada orang tua klien kami Tuhan.
Kami juga ingin berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini Bapa sedang menghadapi pandemi Bapa dan segala masalah lainnya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan Bapa agar bangsa dan negara kami ini dapat dipulihkan Bapa. Begitu pula dengan dunia ini Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai gereja dan pelayan-Mu Bapa agar dapat tetap selalu memberitakan firman-Mu Bapa dalam segala keterbatasan pada saat-saat ini Tuhan. Tuhan, inilah doa dan syafaat kami Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa di sini Bapa, kakak layan dan segala pengurus gereja, pengurus Pelkat Bapa, agar dapat tetap melayani-Mu Bapa dalam segala situasi pada saat ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau menyertai Bapa. Doa ini Bapa yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Untuk menutup ibadah hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena atas pernyataan-Mu Bapa kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu ini Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Bapa kami akan menyelesaikan ibadah ini Bapa, kiranya Engkau menyertai kami Bapa dalam segala aktivitas kami Bapa pada hari ini. Kiranya Engkau juga menyertai Bapa agar kami dapat bertemu dan dengar-dengaran akan firman-Mu di minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita menyanyi dari mana?